sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami berkumpul dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya almarhum Bapak Kusyanto. Kami melakukan doa-doa, menyajikan persembahan-persembahan makanan maupun sarana-sarana yang lain sebagai ungkapan dan tanda bakti kepada almarhum ketika masih hidup. Dengan doa yang kami panjatkan pada kesempatan pagi ini, apabila arwah Bapak Kusyanto belum menempati alam surga bahagia ataupun mencapai pembebasan, semoga apa yang kami lakukan akan membantu perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga acara ini mengingatkan kepada kita yang masih hidup untuk senantiasa mengisi kehidupan sebagai bekal menghadapi kematian nanti. Sabbe satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tadi di awal sebelum kita masuk dalam pembacaan doa-doa secara agama Buddha dalam tradisi Theravada, yaitu menggunakan bahasa Pali, ada satu penjelasan atau khotbah Sang Buddha yang pernah diberikan Sang Buddha kepada seorang raja, namanya Raja Bimbisara. Khotbah tersebut diberi judul Sutta tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Asal mula atau latar belakang Sang Buddha mengkhotbahkan sutta atau khotbah ini adalah pada satu ketika Raja Bimbisara mengadakan perjamuan makan-makan di istana tempat Raja Bimbisara ini. Menjamu seseorang, menjamu makan-makan ada satu hal yang baik, mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang yang kita kasih makan. Namun sayang, kebaikan yang diperoleh dari menjamu makanan relasi-relasi raja ini tidak dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang berada di alam penderitaan. Akibatnya leluhur-leluhur yang terlahir sebagai makhluk peta atau makhluk alam-alam rendah ini menunggu sekali pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Karena kecewa tidak diberi pelimpahan jasa, akibatnya pada malam hari mengganggu istana, menyebabkan ketakutan bagi Raja Bimbisara ini, menimbulkan suara gaduh, suara tidak tenang, nyaman di istana ini. Raja ketakutan dan bertanya kepada Sang Buddha, apa sebabnya tadi malam di istana kok ada suara-suara gaduh, suara-suara menjerit yang mengganggu ketenangan istana. Kemudian Sang Buddha karena mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan dan kemampuan yang luar biasa, bisa melihat ternyata sumber atau asal dari
Suara-suara yang mengirinkan tadi adalah leluhur-leluhur Raja Bimbisara yang telah di alam penderitaan. Di dalam sutta ini kita bersama-sama bisa menerima penjelasan Sang Buddha dengan jelas, dengan gamblang. Kegiatan patidana yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya leluhur yang telah tiada itu terlahir di alam yang belum menguntungkan, sarana pelimpahan jasa doa pagi ini sebagai wujud ya kepedulian, wujud sipantik membantu leluhur yang telah tiada seandainya terlahir di alam-alam rendah dengan pembacaan doa-doa ini. Yakinlah Bapak Ibu, acara pada kesempatan pagi hari ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Ini disabdakan lagi di dalam sutta tadi, dikatakan demikian. Sang Buddha membuat suatu perumpamaan untuk menjelaskan biar lebih mudah diterima oleh umat. Sang Buddha menggunakan perumpamaan seperti air. Sang Buddha mengatakan demikian: bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikian pemberian yang telah diberikan di sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Kenapa seseorang terlahir di alam-alam penderitaan, alam peta itu perlu bantuan dari keluarga yang masih hidup? Sang Buddha menjelaskan biar mudah ditangkap oleh para umat. Sang Buddha menggunakan perumpamaan yang ada sekeliling kita di dunia ini. Dikatakan oleh Sang Buddha, karena di sana tiada pertanian. Nah, karena tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada padi, tidak ada jagung ya, yang merupakan sumber penghidupan seseorang yang masih hidup. Tiada peternakan, ya, makanan tidak enak, di sana tidak ada daging ya. Kemudian tiada perdagangan, tidak ada lalu lintas keuangan ya. Tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Namun kenapa Sang Buddha menjelaskan seperti ini, kok saji-sajian yang di sini kok tetap utuh? Yang ditaruh jumlahnya 5, nanti habis sembahyang juga tetap 5, minuman juga tetap tidak berkurang ya. Nah, itu kebaikannya seperti apa nanti? Bermanfaat untuk yang meninggal seperti apa kok masih utuh ya kalau dipersembahkan ya. Bapak Ibu menaruh makanan-makanan seperti ini ya, ini sebagai simbol simbol penghormatan beliau ketika masih hidup. Orang hidup kan masih memerlukan makanan, buah, sayuran, nasi, ini yang hidup. Penghormatan itu, semangat untuk memberikan persembahan itulah yang ingin kita pelihara. Kemudian yang kedua, seseorang yang telah meninggal itu bukan perlu makanan-makanan fisik, yang dibutuhkan adalah jasa kebaikan. Bapak Ibu nanti setelah makanan selesai kita lakukan acara ini, dibagi-bagi yang membutuhkan. Dengan dibagi-bagi makanan ini, Bapak Ibu mendapatkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kebaikan atau berbuat baik, leluhur itu tahu, oh saudaraku berbuat baik atas namaku ya. Karena berbaik atas namaku, dia akan mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia arwah yang dimiliki itulah yang akan menunjang sebagai salah satu faktor menempati alam bahagia. Itu kalau leluhur berbuat baik. Tapi beda lagi kalau keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu berbuat jahat, mencuri, bertengkar, setelah ditinggal meninggal kok terjadi pertengkaran, rebutan materi, rebutan harta. Itu akan mengkondisikan arwah itu menderita. Kondisi menderita itu tempatnya di mana? Di alam-alam neraka. Jadi sebetulnya kita sejak masih hidup ini atau leluhur ya, itu bisa membuat neraka dan surga bagi orang lain. Kalau kita sering berbuat baik, mengkondisikan surga bagi orang yang kita kenal.
Orang yang kita kenal dalam keluarga ini, kalau seorang anak misalnya saja berbuat baik itu akan menciptakan surga bagi orang tuanya karena rasa bahagia orang tuanya. Tapi kalau anak-anaknya itu jahat, ya nakal, itu akan mengkondisikan orang tua sebelum mati pun sudah menempati alam neraka. Ya, coba memikirkan anak yang berbuat jahat, yang nakal, itu neraka bagi orang tua. Ya, demikian pula Bapak Ibu sekalian, pelimpahan jasa ini sebagai simbol penghormatan kepada beliau. Bapak Ibu dengan membaca parita, membaca khotbah-khotbah Sang Buddha ini pun akan dilihat oleh leluhur yang telah meninggal, ya, atas nama beliau yang telah meninggal, itu mengkondisikan rasa bahagia. Rasa bahagia itulah yang dibutuhkan oleh leluhur untuk terdorong telah di alam yang bahagia. Semoga apa yang diharapkan keluarga dengan peringatan, membaca doa, mempersembahkan makanan-makanan ini benar-benar akan segera membantu leluhur untuk terdorong telah di alam yang bahagia, alam surga. Dan setelah telah di alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga akan selalu mendapatkan kesehatan, kedamaian, ketentraman, dan kelancaran usaha pekerjaan dan bisnis, yang sekolah juga kelancaran studi. Sadu, sadu, sadu.